Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melaristia akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang hubungan bimbingan belajar dan kreativitas belajar terhadap hasil belajar matematika kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam bidang pendidikan adalah pendidikan matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan yang memiliki peranan penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Dalam pembelajaran matematika ditujukan untuk berbekali siswa agar dapat berpikir dengan logis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerja sama. Pembelajaran matematika di sekolah dasar perlu juga mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, terutama pendidik. Karena matematika di sekolah dasar merupakan peletak konsep dasar yang dijadikan landasan untuk jenjang sekolah dasar. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SD Negeri 21 Pekanbaru, ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan guna untuk meningkatkan mutu pendidikan yang baik. Adapun kekurangan-kekurangan yang peneliti temui saat observasi di sekolah yaitu masih banyak kurangnya bangunan yang tersedia sehingga siswa kelas 4 masuk siang. Hal ini juga menyebabkan sebagian siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika. Karena masuk pada jam siang, siswa di kelas merasa panas sehingga tidak konsentrasi dan dalam pembelajaran yang kemudian menyebabkan siswa mengobrol dengan teman sebangkunya dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Selanjutnya, yang B, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya bangunan yang tersedia sehingga siswa kelas 4 masuk siang. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika. Yang ketiga, karena masuk pada jam siang, siswa di kelas merasa panas sehingga tidak konsentrasi dalam pembelajaran yang kemudian menyebabkan siswa mengobrol dengan teman sebangkunya dan tidak mendengarkan penjelasan oleh guru. Yang C, batasan masalah. Dalam proposal saya, batasan masalahnya adalah hubungan bimbingan belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar matematika kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, yang D, rumusan masalah. Yang pertama, adakah hubungan antara bimbingan belajar dengan hasil belajar matematika? Yang kedua, adakah hubungan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar matematika? Yang D, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui adanya hubungan antara kegiatan bimbingan belajar dengan hasil belajar matematika. Yang kedua, untuk mengetahui adanya hubungan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar matematika. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya hubungan antara bimbingan belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar matematika. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini dalam penelitian ini juga memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang bimbingan belajar dan keaktifan belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagi peneliti, yang kedua bagi pendidik, yang ketiga bagi siswa. Pembahasan selanjutnya kajian teori. Yang pertama, teori belajar. Istilah belajar bukanlah sesuatu yang baru, sudah sangat dikenal secara luas. Namun dalam pembahasan belajar, ini masing-masing ahli memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda-beda. Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsirannya tentang belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori pembimbingan belajar.
Bimbingan belajar merupakan upaya pembimbing untuk membantu mengoptimalkan individu. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan yang membantu menyediakan kesempatan-kesempatan pribadi dan layanan staf ahli dengan cara setiap individu dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan dan kesanggupannya sepenuh-penuhnya sesuai dengan ide-ide demokrasi. Selanjutnya, teori keaktifan belajar, di mana dalam setiap proses pembelajaran, siswa selalu menampakkan keaktifannya. Dan keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik biasanya merupakan membaca, menulis, mendengar, berlatih, keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya merupakan khasana pengetahuan yang memiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep yang lain, dan menyimpulkan hasil percobaan dari kegiatan psikis yang lainnya. Selanjutnya yaitu teori hasil belajar, di mana teori ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang diperoleh merupakan suatu hasil dari perubahan sikap, mental, dan perilaku seseorang, meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotor yang dapat diukur melalui proses penilaian setelah melakukan kegiatan belajar. Seseorang dikatakan berhasil dalam belajarnya apabila terjadi perubahan tingkah laku pada dirinya. Selanjutnya yaitu pembelajaran matematika di sekolah dasar, di mana matematika adalah mempertemukan pengetahuan subjektif dan objektif matematika melalui interaksi sosial untuk menguji dan mempresentasikan pengetahuan baru yang diperolehnya. Matematika di sekolah memegang peranan penting bagi siswa untuk kehidupan bersosial dan masyarakat nantinya. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di SD Negeri 21 Pekanbaru dengan menggunakan metode pengumpulan data, menggunakan studi dokumenter. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 6 atau genap, yaitu pada bulan Maret 2021. Yang kedua, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi dokumenter. Penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelatif yang bersifat kausalitas. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 21 Pekanbaru yang berjumlah 208 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 70 siswa atau 30% dari populasi yang diambil dengan teknik proportional random sampling. Yang keempat yaitu prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu persiapan, di mana melakukan survei yang dilakukan oleh peneliti yaitu dilakukan di SD Negeri 21 Pekanbaru. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah memberikan angket hubungan bimbingan belajar dan keaktifan belajar terhadap hasil belajar matematika kelas 4 SD Negeri 21 Pekanbaru. Tahap yang ketiga yaitu tahap analisis. Pada tahap ini semua data yang diperoleh analisis sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada 3 bagian. Yang pertama, metode dokumentasi, di mana metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip nilai, Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan sebagainya. Yang kedua, observasi, yaitu
Yang kedua yaitu observasi, yaitu teknik pengumpulan data-data melalui pengamatan dan pencatatan-pencatatan. Yang ketiga, studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan proses kajian terhadap teori-teori atau hasil studi terdahulu. Kajian tersebut, teori difokuskan pada konsep utama yang diutamakan. Yang ketiga yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan proses kajian terhadap teori-teori atau hasil studi terdahulu. Kajian tersebut juga difokuskan pada konsep utama yang digunakan. Konsep utama dalam hal ini adalah variabel independennya. Studi pustaka dapat berupa bacaan seperti jurnal-jurnal ilmiah dan literatur lainnya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.